Nah, inilah yang akan membuat atau merangsang kaktus-kaktus astro yang ada di tempat kita jadi rajin berbunga. Halo teman-teman, kembali lagi di channel iPlan Indonesia. Kali ini Minplan akan membahas sebuah materi atau sebuah video yang banyak banget ditanyain, terutama di bulan-bulan akhir Juli sampai 2 bulan ke depan, Agustus, September. Karena di bulan Agustus dan September ini akan menjadi musim bunga astro untuk mekar. Astro itu sebenarnya nggak musiman ya, cuman di bulan September dan Agustus ini akan banyak yang mekar. Karena kalau kita rasakan nih, kalau sekarang nih video ini di-tag kan di akhir bulan Juli ya, kita rasakan panas banget, jarang hujan, udah musim hujannya kayaknya udah lewat. Jadi ketika siang itu panas banget dan malamnya itu dingin banget, kerasa gitu dinginnya. Nah, inilah yang akan membuat atau merangsang kaktus-kaktus astro yang ada di tempat kita jadi rajin berbunga. Kayak yang lagi terjadi di greenhouse Minplan kali ini. Yang paling sering ditanyain sama temen-temen nih, Minplan, usia berapa atau ukuran berapa sih astro itu biasanya berbunga? Idealnya nih, astro itu biasanya mulai berbunga di size 4-5 cm. Cuman itu bukan patokan, karena ini akan tergantung dari gennya si astro itu sendiri. Kalau astronya memang gen yang rajin berbunga, dari sejak kita semai usia 1 tahun, itu udah kelihatan tanda-tandanya. Kelihatan kayak keluar banyak anakan, bisa juga udah mulai berbunga. Kalau di Minplan yang paling cepat itu, kalau kita ngomongin size ya, itu size 1,8 cm udah bisa berbunga. Nah, kalau untuk masalah usianya itu kira-kira 1 sampai 1,5 tahun. Contoh nih. Ini contohnya. Ini adalah semaian Astro Variegata Minplan ya. Semai sendiri, ini waktu itu tanggal 6 Januari 2021, jadi kurang lebih 1,5 tahun lah. Yang ini memang dari kecil itu udah kelihatan kayak keluar banyak anakan gitu. Makanya Minplan bener-bener keep nih yang ini. Ternyata bener. Nggak lama setelah itu dia jadi rajin berbunga. Di size-nya yang baru sekitar berapa nih? Nah, sekarang size-nya udah hampir 4 sentian ya. Ini dia udah 5 kali berbunga sampai sekarang. Dan seed pod-nya juga jadi. Ini kita bisa lihat ada seed pod-nya nih ya. Nah, berapa lama sih seed pod itu mateng? Sejak kita polinasi itu kurang lebih 3-4 minggu. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk usia atau size-nya astro berbunga rata-rata 4-5 cm. Cuman ada juga yang memang lebih kecil dari itu udah berbunga. Ada juga yang udah gede-gede tapi nggak berbunga-bunga. Ada. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang paling dikepoin teman-teman, tipsnya dong Min, biar astronya rajin berbunga tuh apa sih? Ini Minplan akan bahas berdasarkan pengalaman Minplan di sini ya. Yang pertama, kalau mau astronya rajin berbunga adalah sinar matahari sebanyak mungkin. Itu mutlak. Karena astro atau tanaman butuh sinar matahari untuk berfotosintesis. Kalau teman-teman perhatikan di greenhouse Minplan tuh nggak pakai paranet. Kalau paranet kan biasanya yang hitam tuh, ada shadingnya. Nah, kalau yang Minplan pakai nih, sekeliling ini semuanya pakainya insect net, warnanya putih. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini semuanya pakai insect net. Supaya apa? Cahayanya tetap full, tapi suhunya agak mantul. Wih, keren juga tuh, cahayanya tetap full, suhunya agak mantul. Jadi suhunya nggak terlalu panas ya. Tapi cahayanya full, jadi astronya bisa benar-benar kena sinar matahari full tanpa ada shading selama seharian penuh. Itulah kenapa astronya jadinya cepat besar. Nah, untuk pembungaan, selain dari sinar matahari langsung, dia juga akan terpengaruh dengan suhu. Semakin panas suhunya, semakin bagus. Tapi kalau bisa suhunya jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas juga bisa sunburn. Nah, sunburn yang parah ya akan mengakibatkan mati astronya. Minplan ada tuh astro yang sampai sunburn parah dan akhirnya mati. Itu ada. Jadi suhunya kalau bisa di angka, nah kalau ini 30 derajat ya. 30 derajat karena Minplan di sini pakai 2 kipas. Di greenhouse Minplan ini ada 2 kipasnya. Nah, kalau bisa suhunya maksimal ya 45 derajat maksimal ya. Tapi kalau misalkan Minplan nggak pakai kipas di sini itu sampai 55.
Yang ketiga nih, setelah masalah suhu supaya astronya rajin berbunga, kita bisa support dengan penggunaan pupuk slow release atau ya pupuk yang lambat lah. Jadi bisa awet. Pupuk slow release yang tinggi kandungan fosfornya. Cara mengetahui tinggi kandungan fosfornya gimana, Min? Sebentar. Min pengen cariin dulu. Nah, oke. Mungkin teman-teman udah pernah tahu kalau biasa di pupuk NPK ada NPK 16 16 16, itu maksudnya apa sih? 16 16 16 itu maksudnya N-nya nitrogen itu 16, P-nya fosfor 16, K-nya atau kalium itu 16 juga. Jadi sama gitu, stabil. Sedangkan untuk pembungaan yang stabil itu bagus untuk pertumbuhan. Tapi kalau misalnya mau dipakai ke kaktus dewasa juga boleh. Sedangkan kalau untuk pembungaan, Minplan rekomendasikan yang kandungan P-nya atau fosfornya itu lebih tinggi. Kayak ini 12, 25, 6. Jadi 12 nitrogen, 25 ini untuk fosfornya, kaliumnya itu hanya 6. Plus 1% magnesium. Pakainya yang slow release ya kalau bisa. Jadi kalau slow release tuh kena air, dia nggak langsung larut, nggak langsung habis gitu maksudnya ya. Jadi keluarnya tuh dikit-dikit. Kalau untuk kaktus dan sukulen ini jauh lebih aman. Berapa banyak makainya? Samain aja sama ukuran pot deh biar gampang. Pot 5 cm ya pakai 5 butir, pot 10 cm pakai 10 butir. Nah, kalau mau ditambahin boleh. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai pupuk yang tidak slow release, contohnya kayak growmor nih. Ada growmor bunga yang poinnya 10, 55, 10. Nah, jadi ini fosfornya tinggi banget 55. Kalau teman-teman mau coba pakai silahkan. Yang penting dosisnya jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan nanti gampang pecah. Dan segala sesuatu hal yang terlalu banyak itu nggak bagus. Oh iya, ada tambahan lagi nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang pakai hormon, contoh kayak Gibberellin. Ini sering juga ada yang nanyain, Min, pakai Gibberellin boleh nggak? Min, di sana pakai Gibberellin nggak? Kalau Minplan secara pribadi nggak pakai Gibberellin. Jadi hormon itu yang murni ada 3 yang biasa dipakai ya. Ada auxin untuk akar. Terus yang buat pembungaan biasanya pakainya yang Gibberellin, ada juga yang sitokinin. Nah, Gibberellin kalau teman-teman mau coba pakai, boleh. Coba aja, yang penting penggunaannya benar dan dan dosisnya tepat. Penggunaannya nggak benar gimana? Kadang ada tuh Gibberellinnya yang ditotol-totolin ke bulunya nih, kayak dioles-olesin. Nah, itu jangan, karena penggunaannya bukan itu. Penggunaannya adalah untuk disiramkan. Jadi disiramkan ke media atau ke kaktusnya atau ke medianya, jadi nanti diserap oleh akar. Kayak gitu ya. Kalau misalkan untuk dioles-oles, Minplan nggak pernah coba dan nggak rekomendasikan. Mending jangan. Jadi, kapan nih buat kebunmu sendiri? Yuk cari tanaman yang kamu mau. Akses iPlan.id sekarang.